hadis tentang seorang wanita al-bagiyah, al-mar'atu al-bagiyah min Bani Israel. Ini kisah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari tentang kisah seorang wanita al-bagiyah, wanita pelacur. Kesehariannya hanyalah melacur wanita ini. Ketika wanita ini pulang dari diskotik, ia melihat seekor anjing yang sedang menjilat basahan-basahan air yang ada di sekitar sumur. Maka wanita al-bagiyah ini berkata, sungguh anjing ini mengalami kehausan, membutuhkan air minum. Sedangkan anjing ini tidak bisa masuk ke dalam sumur. Maka wanita ini, ia membuka sepatunya, lalu ia turun ke dalam sumur. Sedangkan dia menggigit kedua sepatunya. Ia turun sampai ke dasar sumur. Sesampai di dasar sumur, dia ambil air, dia gigit lagi, dia naik lagi ke atas permukaan. Setelah sampai ke atas permukaan, ia memberikan minuman kepada anjing tersebut, sehingga anjing itu tetap mempertahankan hidupnya. Apa kata Nabi? Sakarallahu laha wa ghafarallahu laha. Allah pun berterima kasih kepada wanita tersebut dan Allah mengampuninya. Dan dia pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hanya karena ia membantu, hanya karena ia memudahkan kepada binatang. Ya, ia bisa mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Ia bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Asy-Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala berkata, bila kita melihat kisah wanita ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena seekor anjing, lalu bagaimana dengan seseorang yang memudahkan urusannya sesama mukmin? Seseorang memudahkan urusan binatang saja, ia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu ketika ia memudahkan urusan seorang mukmin, maka ini tentu lebih afdal lagi. Ya. Maka oleh karena itu ya ikhwah, jangan sekali-kali kita pelit terhadap saudara kita. Entah dengan harta kita, dengan tenaga kita. Hendaknya ketika kita mendapati kesulitan saudara kita, hendaklah itu adalah suatu kebaikan buat kita ketika kita membantunya. Ya. Dan hendaknya itu menjadi ladang amal bagi kita. Dan kita harus berlomba-lomba untuk membantunya. Bukan justru ketika kita mendapati orang yang mengalami kesulitan, justru kita berlomba-lomba untuk menjauhinya. Wah, paling dia merepotkan saja. Iya. Jadi begitulah ikhwah. Ya. Jadi kita menilai kesulitan orang itu adalah sebagai lahan bagi kita sebenarnya. Kita mendapati orang yang sulit, hendaknya kita menilai itu sebagai lahan bagi kita. Agar kita bisa berbuat baik di situ. Dan kita berlomba-lomba untuk membantu mereka. Bukannya justru kita tutup mata. Ini zaman sekarang ini waliyazubillah. Tidak ada orang yang paling membenci, ya, kecuali melainkan kepada orang miskin. Karena mereka memandang, wah, paling orang miskin itu merepotkan saja. Paling orang miskin itu hanya minta-minta saja. Bikin kesal. Ya, jangan sampai seperti itu. Sebenarnya, membantu, bersedekah, atau memberi, yang lebih butuh itu adalah kita ya ikhwah. Yang lebih butuh terhadap pemberian itu adalah kita sendiri, bukan orang-orang yang miskin. Ketika kita bersedekah, ketika kita memberi, membantu dan menolong, yang lebih butuh itu adalah orang yang membantu itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kita yang membantu, kita yang menolong, ini adalah keselamatan buat kita nanti kelak pada hari kiamat. Ketika kita bersedekah, sebenarnya itu kebaikan untuk pribadi kita. Dan kita lebih butuh sebenarnya. Karena itu adalah keselamatan kita pada hari kiamat nanti.
Dibandingkan dengan orang kita tolong, apa yang mereka dapatkan? Ya, mereka mendapatkan pertolongan saja. Mereka tidak mendapatkan ganjaran di akhirat. Mereka hanya mendapatkan pertolongan. Orang miskin ketika mendapatkan sedekah dari kita atau pertolongan dari kita, ya palingan mereka hanya mendapatkan uang saja. Itu saja yang mereka dapatkan. Sementara kita yang membantu akan mendapatkan pertolongan besar pada hari kiamat nanti. Ya, maka sekali lagi, ya seperti yang saya katakan, ketika kita melihat orang-orang yang mengalami kesulitan, jangan sampai kita memandang ya sisi kesulitan saja. Jangan sampai kita menganggap, itu hanya mempersulit saja, ya hanya merepotkan saja. Jangan. Tanamkan dalam diri kita, justru sayalah yang lebih butuh kepada orang yang miskin itu. Saya harus menolongnya. Dan kita harus berlomba-lomba ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu.